Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo ya. Untuk kalian bintang Leo, tema kita adalah pekerjaan yang cocok dan mendatangkan hoki untukmu. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan juga nanti kita lihat untuk kamu sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Ya Leo, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu bintang Leo. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu dulu ya, pesan semesta tentang pekerjaan untuk mendatangkan hoki, dan nanti terakhir pekerjaan yang cocok untuk bintang Leo ya. Oke, apa pesan semesta untukmu tentang pekerjaan yang bisa membuatmu menjadi orang yang hebat, orang yang kaya dari pekerjaanmu? Apa yang harus kamu lakukan? Two of Pentacles, dari hati dan dari logika ya. Jadi gunakan hati dan gunakan logika. Terkadang kamu tuh terlalu logika, atau kalau empati sekali. No, tapi harus bisa dua-duanya dipakai ya. Jadi kalau kita terlalu logika kelihatan sombong, arogan. Bagaimana pembeli mau datang kalau kita terlalu sombong dan arogan? Ataupun bagaimana kamu mau menjadi leader kalau kamu sombong dan arogan? Ya, orang takut. Ya, walaupun mungkin jualanmu bagus, enak, tapi kalau nggak ramah, kelihatan songong, orang nggak akan balik. Ya, mendingan saya beli di sana, orang pelayanannya ramah, terus mukanya penuh dengan senyuman. Kalau kita marah, ribut, cemas, emosi, baru tiba-tiba kita buka usaha, tetap aja raut muka kita kelihatan nggak nyaman. Nah ini ya, dalam bisnis harus ramah ya, jangan berlogika terus. Kamu kan butuh saya, no, sama-sama membutuhkan. Kamu butuh pembeli, pembeli juga butuh jasamu. Entah kamu jualan makanan, jualan apa, tetap harus ramah, harus slow ya. Terus yang kedua, kalau bicara tentang empati, dalam bisnis juga harus mempunyai empati yang sesuai dengan sevibrasi dengan logika. Jangan maunya cash bond mulu ya, atau nanti bayar nanti ya, saya hutang dulu ya. No ya. Jadi mempunyai hutang atau apapun itu dari dirimu. Kalau kamu tidak tegas pada dirimu, ya siap-siap aja kamu bangkrut ya. Karena kalau dalam bisnis nggak boleh ada hutang ya. Kalau kamu punya hutang ya boleh, tapi maksudnya mereka ya bisa tepat waktu bayar tidak. Jangan suka-suka bayar, kamu yang stres nagih-nagih lagi. Kan ada tuh yang macam contoh kerjasama dengan bendahara gaji ya, jadi potong pas gajian, jadi kan putarannya cepat juga, nggak apa-apa. Tetapi kalau nggak pasti, kamu yang harus ngejar-ngejar, kamu yang harus tagih-tagih, ujung-ujungnya janji-janji palsu, itu yang nggak boleh. Jadi kita lihat dulu potensinya, orang ini bisa dipercaya tidak. Kalau enggak, jangan berikan hutang walaupun keluarga, itu akan memberdayakan mereka untuk malas, dan akhirnya kamu pusing sendiri ya. Oke, berikutnya untuk karirmu, melihatlah yang jauh ya. Lihatnya ya, jalan jauh adalah peluang. Kamu punya peluang apa di masa depan untuk bisnismu. Oh, saya punya nih, mau jadi contoh ya. Saya mau jadi konten kreator yang handal. Oke, jadi konten kreator yang handal ya, dimana sekarang kamu harus berusaha untuk bisa mempunyai ide-ide untuk channelmu. Jangan cuma channel 1-2 abis itu stop, panas-panas aja
Karena di awal lagi semangat, pada saat lihat aduh viewsnya rendah, sudah nggak semangat lagi. Ya, jadi bekerjalah dari hati, lihat potensi kamu, apa yang ada dalam dirimu yang kamu sukai, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cintai, itu yang dikerjakan. Jangan ikut-ikut orang. Ya, orang suka kuliner, kamu sukanya passion, ikutlah passion kata hatimu. Jangan suka kuliner. Kalau kuliner ujung-ujungnya nanti kamu gendut, pusing lagi, stres lagi. Cita-citamu dalam passion nggak bisa. Kenapa? Karena kalau passion kan harus bodinya up. Kamu gemuk gimana? Ini contoh ya. Ataupun mungkin kondisinya kamu nggak suka makan karena kamu suka passion ya. Harus bodinya up, dan memang kamu tidak bisa makan-makan sembarang gitu. Tapi kamu harus konten makan-makan. Ujung-ujungnya kamu mencret, sakit. Apa yang kamu dapatkan? Ya pergi berobat. Jadi carilah sesuai dengan yang kamu punya, bukan ikut-ikut orang yang kamu sukai gitu. Kamu sukanya apa? Potensimu apa? Nah, itu dikembangkan dari talentamu. Itu yang semesta mau sampaikan kepada kamu. Lihat, untuk kalau mau berwirausaha itu lihat jangka panjang, bukan hari ini doang. Ya. Harus berani mengambil keputusan, berani melangkah. Ya, di sini ada 10 of Wands. Ya, berani melangkah kalau memang kamu tahu bahwa itu yang terbaik untukmu. Ya, Leo ini orangnya kuat ya. Mental kamu juga up. Kamu harus berani bisa menentukan di mana tempatmu. Ya, kalau memang kamu tahu bahwa ini terbaik untukku, tempat ini, disitulah tempatmu. Tapi kalau kamu merasa bahwa intuisi kamu berkata bahwa ini tidak cocok untukku, keluarlah dari tempat itu. Ya, carilah pekerjaan, carilah tempat di mana membuat hatimu nyaman, membuat hatimu enjoy. Ya, di sini ada 8 of Cups ya. Kamu harus berani melangkah untuk bisa mendapatkan cahaya yang lebih up. Ini cahaya api cuma 1 cup saja, tapi kamu ada cahaya matahari yang akan menyinarimu seluruh dunia ini. Kenapa kamu harus berpatokan pada cahaya kecil kalau kamu bisa mendapatkan cahaya yang lebih besar? Ya, artinya kenapa kamu tidak mengembangkan potensi dari dirimu? Kenapa kamu harus bisa menjadi karyawan terus kalau kamu bisa kedepannya bisa menjadi bos? Ya, maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Jadi seperti gitu, kalau kamu punya potensi, kenapa kamu harus tidak mengembangkan potensimu? Talentamu dari semesta loh, ibaratkan itu kamu dapat warisan dari Tuhan. Kalau kamu tidak kembangkan warisanmu, tidak kelola baik-baik, ya hidupmu begitu-begitu saja. Tetapi kalau warisanmu kamu kembangkan dengan baik, ya hidupmu bisa menjadi berkat untuk dirimu dan orang lain. Jadi kembangkan talentamu, bakatmu, ya. Jangan, di sini ada the hangman. Jangan menggantungkan hidupmu dari orang lain. Kalau kamu mau sukses, karena kalau kita jadi pegawai terus, belum tentu kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Pasti kita mendapatkan cukup atau kurang. Kenapa? Karena kita sudah diatur untuk gaji kita gitu. Kalau kamu mau keluar dari hidupmu, ya harus bisa berani menanggung resiko. Resiko untuk gagal dan resiko untuk sukses. Itu sudah hukum alam. Tidak mungkin kita di atas terus. Pasti kalau kita mau berwirausaha, pasti kita akan jatuh, atau kalau tidak ya kita naik. Sekarang mentalmu diasah. Di sini bicara mental. Kenapa? Karena dalam berjiwa bisnis, usaha ataupun apapun, jangankan sebagai karyawan aja kita punya saingan loh di dalam tempat kerja. Apalagi di dunia bisnis. Di sini semesta mau sampaikan untuk mentalmu lebih up. Karena dari mental ya akan membawamu kesuksesan. Kalau kamu bisa bersaing dari eliminasi usaha lainnya. Karena artinya gini, banyak orang yang bisa membuka usaha, tetapi yang bisa abadi atau lama bertahan untuk mempertahankan usaha sampai berabad-abad ya, itu susah. Paling cuma 1-2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, besoknya udah enggak. Tapi ada loh yang sampai 3 generasi, itu susahnya luar biasa loh. Ada kan, lihat. Dari tahun 60-an sampai sudah generasi ketiga, generasi kedua, ini contoh. Nah itu, untuk mempertahankan itu susah. Jadi kalau kamu mau berwirausaha dari segi mental dulu, fisik dan mental. Kalau kamu sudah siap, walaupun kamu belum mempunyai modal, pasti dengan kondisi kamu up, entah kamu mendapatkan modal dari apapun, tapi kalau kamu punya mental yang kuat, itu akan bisa balik dan akan bisa menjadi usaha yang baik, usaha yang bagus, usaha yang bisa
kamu rintis dengan apa ya kalau dibilang, ya usahamu sendiri tanpa ketergantungan dengan orang lain. Jadi carilah sesuatu yang bisa kamu handle sendiri tanpa mengharapkan karyawan. Ya, jadi jangan contohnya gini, kamu sukanya mau usaha rumah makan nih, tapi kamu harus tergantung pada chef. Kalau chef sakit, terus gimana dong? Siapa yang mau handle? Ya, makanya cari usaha itu jangan hanya asal usaha besok 5 tahun udah tutup. Itu kebanyakan usaha-usaha seperti gitu. Kita bicara oke lah kalau macam mau cari nama doang ya, atau mungkin modal banyak ya. Tetapi kalau bisa ya usaha yang kamu bisa sendiri. Kamu handle sendiri. Jadi kamu tidak tergantungan sama orang lain, ataupun dalam tanda kutip kamu tidak ditopang dengan orang lain. Karena kalau satu saat dia terjatuh, kamu pun ikut jatuh. Ya. Oke, berikutnya King of Cups. Carilah pekerjaan yang kamu sayangi, kamu cintai. Di situ tempatmu. Di situ pekerjaanmu. Ya. Jadi carilah pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuatmu bahagia. Carilah pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuatmu happy. Carilah pekerjaan-pekerjaan yang bisa membuatmu merasa nyaman tanpa ada tekanan. Ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan itulah yang akan mendatangkan berkat. Walaupun mungkin sekarang kondisinya kamu jadi seorang karyawan ya, bukan berwirausaha pun, kalau kamu happy di tempat itu berarti itu tempatmu. Tetapi kalau kamu sebagai karyawan atau wirausaha, tetapi kalau kondisinya tempatmu tidak nyaman, berarti ada yang salah. Entah salah apapun ya, kamu cari sendiri, entah lokasinya, entah karena hatimu, atau karena memang pekerjaan itu tidak cocok dengan minat kamu ya. Jadi carilah pekerjaan yang membuatmu happy, di mana talentamu itu semesta mau sampaikan, bakatmu itu yang harus dikembangkan. Kalau kamu punya bakat nyanyi, ya kembangkan nyanyimu, bukan hanya nyanyi di rumah aja tidak ada yang dengar, tapi kamu bisa menghibur dirimu dan orang lain. Kenapa tidak? Kamu nyanyi di weddingan, nyanyi di Instagram, di live TikTok, dapat uang. Iya kan? Nyanyi di kafe. Nah itu. Jadi gunakan fasilitas dari bakatmu. Itu yang akan membuatmu hidup. Karena kita ini punya talenta nih, sebenarnya sudah dapat warisan dari semesta untuk bertahan hidup gitu. Tapi terkadang kita tidak sadar. Ternyata bakat kita itu harus diasah supaya itu yang menjadi pekerjaan utama kita. Terkadang kita malah hobi saya itu nyanyi Kak Ica. Ya, tapi itu hanya untuk sambilan doang. Kenapa harus sambilan? Kenapa nyanyi tidak menjadi pekerjaan utama buat kamu? Intinya begitu. Terkadang orang kan tidak berpikir gitu. Mereka berpikir tuh yang bisa sukses itu adalah orang kantoran. No. Dari cara dirimu memasarkan bakatmu. Entah di TikTok, entah di live mana, entah di konten kreator, entah di mana. Nah itu ya, jadi makanya tadi saya bilang mentalmu diasah. Jangan malu, demam panggung, ini, itu. Ya, karena orang sukses itu berasal dari mental yang kuat. Bukan hanya mental abal-abal, ya mental kerupuk, no. Tapi mentalnya betul-betul kuat. Ya, dan di situ yang semesta mau sampaikan, untuk mengasah mentalmu dulu. Kalau kamu sudah kuat, sudah siap fisik dan mental, pasti ya kamu bisa sukses dalam persaingan apapun. Nah itu ya, jadi itu yang semesta mau sampaikan untuk kamu, untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, dimana kamu harus mencintai pekerjaan. Temukan dulu apa yang kamu sukai dalam dirimu, dan di situ kamu bisa melihat peluang-peluang yang ada dengan bakatmu. Cari bakat yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan, dan cari tempatnya. Di situ kamu bisa mendapatkan uang. Kamu bisa bertahan hidup. Saya sukanya bercocok tanam, bertani. Ya sudah, menjadi petani aja. Kenapa tidak? Saya sekolah tinggi-tinggi Kak. Tapi kalau sekolah tinggi-tinggi tapi tekanannya banyak, kita kan mau cari kedamaian. Dimana kalau hati kita baik, pasti rezeki kita baik, kesehatan kita baik. Percuma kita sekolah tinggi-tinggi, kita kerja di bawah tekanan, habis waktu, capek jadi karyawan. Ini bukan berarti saya suruh kamu jadi langsung ini, tidak. Tapi maksudnya ada juga karyawan yang menyenangkan kan. Nah ini contohnya, kalau seandainya kamu nggak suka dengan hatimu, tidak nyaman, terus tiba-tiba kamu sakit, gaji kamu pakai untuk biaya rumah sakit. Jadi carilah, walaupun mungkin kamu jadi seorang karyawan pun, tapi kamu nyaman di situ ya, kenapa tidak? Itu tempatmu. Ini yang maksudnya kalau seandainya kamu jadi karyawan tapi tidak nyaman. Begitupun kamu jadi bos tapi nggak nyaman. Akhirnya tidak bawa berkat buat dirimu. Kamu marahin semua karyawanmu. Habis itu banyak hutang, tambah mumet, tambah stres. Nah ini cari tempatmu di mana.
Nah itu yang semesta mau sampaikan kepadamu ya Leo. Dan untuk pekerjaan yang cocok untuk bintang Leo di sini adalah kamu tuh kan orangnya suka ini ya, apa dibilangnya, berekspresi, terus suka yang wow, suka juga jangan terlalu banyak terikat ya. Kayaknya kamu tuh cocoknya seperti influencer ya. Wah ini keren nih. Terus pengusaha bisnis yang pokoknya kecil-kecilan tapi kamu happy ya. Kamu memasarkan ke sini kan kamu gesit memasarkan ke sana. Kamu kalau cuma duduk diam di tempat itu kayak membosankan. Waktu artinya kenapa kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan waktu yang sama dan tanpa tekanan dibandingkan kita hanya duduk diam di tempat dengan laptop gitu ya. Kamu tuh nggak bisa seperti gitu ya. Kamu harus punya ide-ide brilian yang muncul dan harus dilakukan. Nah ini ya, pengusaha, terus dari bidang seni juga kamu bisa jadi artis ya. Kalau di bidang politik mungkin kamu jadi apa ya pengurus partai gitu mungkin ya, karena kamu kan orangnya gesit ya. Ataupun ya tentang jangan terlalu banyak di dalam ruangan gitu, kadang-kadang di dalam ruangan, kadang-kadang di luar ruangan. Nah itu ya, jadi membuat happy, enjoy dirimu ya. WOIO, jadi jangan yang membosankan, jangan rutinitas itu saya, karena Leo itu kan cepat bosan ya. Jadi seorang guru, motivator, nah itu bagus karena kamu mau belajar. Nah itu ya, pengusaha, usaha apapun yang kamu sukai silahkan, karena kamu berpotensi untuk jadi orang hebat ya. Leo itu kan macan ya, kok macan, singa ya. Jadi kalau singa itu kan mau bebas, nggak bisa dikurung-kurung, nalurinya nggak bisa dikurung. Dia kan alam bebas, harus pergi lihat tuh, saya mau ke sana, saya bebas, saya harus ke sana. Kalau nggak bisa, nggak, ya siapa yang mau larang singa ya. Kecuali kalau kamu di sirkus kan tekanan, iya kan. Dan kalau kamu di alam bebas, jadi harus biasa, kadang-kadang kamu di dalam goa, suka-suka kamu. Nah ini, carilah pekerjaan yang membuat kamu nyaman, enjoy ya. Bisa jadi guru ya, bisa jadi influencer, kan kamu suka yang baru, hal-hal baru ya, dan mau belajar. Artis, politikus ya, event organizer, manajer, dan pengusaha, usaha apapun yang kamu suka pasti bisa, karena daya juang Leo tuh tinggi. Nah itu yang pastinya utama adalah kamu enjoy, kamu happy, kamu nyaman, itu aja. Apapun pekerjaannya, walaupun kamu menjadi karyawan pun, kalau kamu enjoy itu tempatmu. Itu yang tadi saya bilang ya. Carilah tempatmu yang mana hatimu bahagia. Selama hatimu bahagia, itulah tempatmu, kamu sudah cocok di situ. Tapi kalau sekarang kondisinya kamu tidak bahagia, berarti tempat itu bukan untukmu saat ini. Kemarin saya bahagia Kak, ya dulu, sekarang kan tidak, karena energi itu berputar ya. Tapi semua kembali ke pilihanmu, karena yang menentukan nasibmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Leo. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.